warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau akan kami sampaikan cerita terkait tentang berbahayanya nafsu ketika sudah menjadi pijakan atau prinsip atau dasar seseorang melakukan segala sesuatu hal, baik itu bagi orang yang berilmu ataupun apalagi orang yang tidak berilmu. Nah, dalam hal ini tidak peduli apakah orang tersebut itu memiliki status sosial sebagai seorang umara, sebagai seorang ulama dalam tanda kutip. Artinya dalam tanda kutip bahwa ulama yang saya maksudkan ini adalah sebutan dari khalayak umum yang di situ dinisbatkan pada orang yang berilmu, hanya itu, bukan orang yang di situ berilmu dan juga beramal. Artinya ulama yang pada umumnya disebut oleh masyarakat, bukan ulama yang dimaksudkan ulama billah, itu bukan. Nah, tidak peduli apakah itu golongan dari orang yang berilmu ataupun tidak, ya. Ketika hawa nafsu ini sudah menjadi salah satu dasar ketika orang itu beramal atau melakukan segala sesuatu, sudah barang tentu ada risiko atau konsekuensi yang harus diterima oleh seseorang. Seorang hamba melakukan perbuatan atau melakukan kegiatan kesehariannya, ketika apapun jenis kegiatan itu didasarkan pada hawa nafsu, maka sudah secara otomatis akan muncul di belakangnya rasa penyesalan yang tidak dapat diprediksi atau tidak dapat ditentukan besar atau kecilnya. Nah, maka dari itu Rasulullah itu sudah tahu sejak dari dulu umatnya itu punya potongan seperti apa, bagaimana dan seterusnya. Ini saya yakin beliau itu sudah tahu. Makanya ada sebuah hadis sahih yang di situ kata Rasulullah, beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Nah, dalam Arba'in Nawawi ittaqillaha taqwa sira ittaqi taqwa sira Allah ing Gusti Allah haitsuma kunta, dalam kondisi dan situasi serta keadaan apapun dirimu. Ya, haitsuma kunta wa adbi lan ngetut mburinono sira asayata ing perbuatan elek, sesuatu sing nek ngono iku elekmu nggawe agama, al hasanata ing kebagusan. Nah, bagus menurut siapa? Menurut agama. Kalau sudah begitu, wa'ad bi'isayyatal hasanata tamhuha, karena yang bisa menghapus sesuatu yang jelek ini adalah sesuatu yang baik. Ya, tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Nah, ketika engkau bermuasyarah atau berhubungan, berinteraksi atau bersosialisasi dengan orang lain atau dengan golongan lain, maka sudah barang tentu lakukan itu bi khuluqin hasanin, dengan akhlak, perilaku dan juga sikap yang baik atau bisa diterima di semua pihak atau semua golongan. Nah, dalam hal ini yang perlu digarisbawahi adalah antisipasi terkait tentang perilaku buruk atau amal yang jelek. Ini sudah secara otomatis Rasulullah ini sudah tahu kalau umatnya itu suatu ketika nanti akan ada yang manut, ada yang tidak, ada yang bahkan mentang, ada yang bahkan tidak percaya dan seterusnya. Ini banyak sekali umat di masa Rasulullah bahkan setelah beliau wafat sampai dengan hari ini. Nah, dari situ maka Rasulullah berpesan wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata. Tapi sebelum wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata, Rasulullah berpesan ittaqillah haitsuma kunta. Dalam kondisi, dalam keadaan, dalam situasi apapun dirimu, tetap bertakwalah. Nah, takwa
yang mudah untuk dipahami adalah intisalu awamirillah wajibinabu nawahihi, berarti menjalankan segala bentuk perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Sehingga kalau sudah seperti itu, maka ketika kita selalu bertakwa dalam situasi dan kondisi apapun, maka sudah secara otomatis perintah selanjutnya adalah wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata. Nah, ini yang dikatakan kalau orang-orang sepuh dulu itu, orang-orang sepuh khususnya orang-orang pedesaan, kalau meseni kepada anak turunnya itu sederhana sekali. Nah, induk atau le sing eling lan mas podo. Nah, ini sama artinya interpretasi, sebagian dari interpretasi hadis Rasulullah yang di situ tadi saya sampaikan, ittaqillah haitsu ma kunta. Dalam posisi keadaan atau situasi dan kondisi apapun, itu tetap berpegang pada yang namanya takwa. Wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka sudah seyogianya bagi seorang hamba ketika ingin belajar muqarabah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang perlu diwaspadai salah satu yang perlu diwaspadai secara seksama, dengan teliti dan hati-hati dan dengan tekad yang besar serta menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu apa? Nah, yaitu hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini ketika tidak kita waspadai, maka tidak ubahnya kita nanti akan diperbudak atau kita nanti akan diarahkan pada sesuatu yang pasti akan menyesatkan. Nah, ini layaknya contoh salah satu dari, ada seseorang dari golongan Bani Israel. Kita tahu bahwa Israel, nama Israel ini adalah nama lain dari Nabi Yakub. Ini diambil dari bahasa Ibrani yang di situ memiliki makna Isra. Kalau dalam bahasa Arab itu Isra sama dengan Abdul, kemudian Il itu sama dengan Allah. Artinya nama Israel ini kalau dalam bahasa Arab ini dikatakan Abdullah. Nah, ini nama lain dari Nabi Yakub. Nah, Nabi Israel itu siapa ya? Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub ini beliau adalah cucu dari Nabi Ibrahim, putra dari Nabi Ishak. Nah, Nabi Ibrahim itu dari Siti Sarah ini melahirkan Siti Sarah melahirkan Nabi Ishak, kemudian dari Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail. Nah, Bani Israel itu adalah anak turun atau keturunan dari Nabi Yakub, karena nama Israel itu diambil dari atau nama lain saya ulangi, Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Nah, ada salah seorang dari golongan Bani Israel yang di situ masyhur, terkenal selalu bertempat atau selalu menetap di tempat peribadatan. Kalau sekarang bisa dikatakan musola atau bisa disebut juga dengan langgar. Nah, di langgarnya itu dia itu satu negara ini sudah hafal, sudah tahu, mayoritas masyarakat satu negara itu tahu semua siapa dia dari golongan Bani Israel. Nah, ini terkenalnya dia adalah seorang al-abid al-masyhur, orang yang selalu mengisi kesehariannya dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Dan ini masyhur sekali, sudah tersohor. Nah, siapa itu? Yaitu yang disebut dengan Barsesok. Ba, Ro, Sot, Ya, Sot, Alif. Barsesok. Nah, Barsesok ini adalah golongan Bani Israel yang mana dia ini terjerumus dalam sampai kemudian mendapatkan kecelakaan itu berarti ciloko untuk ciloko atau mendapatkan syakawah, mendapatkan ciloko saka ngarsane Gusti Allah. Sebab apa? Sebab pada akhirnya dia terjerumus oleh bisikan iblis, yang di situ iblis
berserupa atau mewujudkan dirinya dengan wujud yang bukan wujud asli iblis. Jadi saya ulang, Barseso ini adalah, saya ulangi. Jadi Barseso ini adalah seorang yang al-abid al-masyhur fi sawma'atihi dahron tawilan. Jadi Barseso itu adalah seseorang yang tergolong ahli ibadah. Ya, saya ulangi. Sekali lagi saya ulangi. Barseso ini dikenal seseorang yang ahli ibadah, seseorang yang di situ justru mengabdikan dirinya pada persoalan ibadah atau mengabdikan dirinya untuk beribadah di dalam sebuah musola kalau sekarang, ya, atau bisa disebut dengan langgar. Nah, di sebuah langgar yang dimiliki oleh Barseso itulah Barseso hidup dan menghabiskan masa hari demi harinya Barseso untuk beribadah. Nah, ini sudah luar biasa sekali. Nah, sekalipun begitu, ya, dan itu sudah dikenal lama sekali, ya, dahron tawilan. Jadi sudah dalam masa yang cukup lama sekali itu memang Barseso sudah dikenal seperti itu. Nah, sekalipun seperti itu, yang namanya hawa nafsu, justru semakin orang itu mempunyai kualitas ibadah atau kualitas amal yang semakin banyak, maka setan atau iblis itu justru tidak dengan mudah melepas atau tidak henti-hentinya untuk merayu, membujuk, membisik agar orang tersebut ini bersekutu atau percaya dengan iblis dengan cara dan dengan dalih yang tidak bisa terprediksi. Nah, seorang Barseso yang demikian masyhurnya ini kemudian satu ketika di negaranya ini lahirlah seorang bayi perempuan dari seorang raja di negaranya Barseso itu sendiri. Nah, perempuan ini karena keturunan dari raja maka sangat diprivilege atau sangat dijaga betul, bahkan satupun laki-laki atau tidak ada satupun laki-laki yang berani untuk memegangnya. Ini saking berwibawanya raja tersebut. Nah, fakhofa ayyamassaha ar-rijal. Kemudian karena sudah saking berwibawanya raja tersebut sehingga putrinya yang masih bayi di situ sampai dengan masa kanak-kanak ini tidak ada sama sekali laki-laki yang berani megang atau bahasanya jawil atau bahkan di situ apalagi sampai menyakiti atau menggoda, tidak ada yang berani. Nah, kemudian satu ketika semenjak anak ini kecil, raja tersebut kemudian mengutus utusan agar anaknya ini secara diam-diam dikirimkan kepada seorang ahli ibadah yang tidak senang berbaur dengan khalayak umum, justru menyendiri dan justru menyendiri kemudian membaktikan dirinya atau sepanjang umurnya atau menghabiskan umurnya untuk beribadah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang tetap, yaitu di sebuah langgar kecil atau sebuah musola. Nah, ketika putri raja ini disuruh untuk menghantarkan ke sana agar belajar atau sinau atau ngaji dengan orang tersebut atau tidak lain adalah Barseso, dikirimkan ke Barseso secara diam-diam, tidak satupun, ya. Kalau sekarang berarti tidak satupun kementerian, tidak satupun pejabat yang di situ tahu, apalagi orang biasa, tidak satupun yang tahu kalau putri raja itu dikirim ke tempatnya Barseso yang di situ terkenal, ya, Al-Abid. Tidak satupun yang tahu kalau putrinya raja itu dikirimkan ke sana untuk belajar dan mengaji. Nah, kemudian
Akhirnya sampailah putri itu sampai ke Barseso, lalu diajari oleh Barseso, diulang sampai seterusnya sampai menuju dewasa. Nah, ketika sudah dewasa, ya otomatis rajanya ini ganteng, gede dhuwur, anaknya wis otomatis ayu, campur ayu, anggun dan lain sebagainya. Nah, banyak sifat-sifat fisik yang melekat luar biasa terhadap anak tersebut. Nah, jadi tadinya seorang anak perempuan sekarang sudah dewasa menjadi seorang perempuan. Nah, perempuan tersebut tetap menjadi muridnya Barseso. Nah, suatu ketika iblis kemudian datang. Ini jangan salah, kalau dalam kitab Durratun Nasihin, Barseso ini bukan orang sembarangan, bukan hanya ahli ibadah. Bahkan di dalam Durratun Nasihin ada hikayah yang menyebutkan kalau Barseso itu saking luar biasanya, saking ketika beribadah itu agar tidak didengarkan atau tidak ketahuan oleh manusia. Nah, ini sampai ketika sholat ini mampu untuk sholat di di awang-awang. Ini Barseso. Jadi kalau kealimannya luar biasa, sampai anak raja aja disuruh untuk mengirimkan ke sana, dan itu pun dengan diam-diam. Nah, kemudian kembali lagi, satu ketika karena anak perempuan ini sudah menjadi seorang gadis. Nah, gadis putri raja ini ya masih tetap muridnya Barseso. Nah, satu ketika iblis datang kepada Barseso, tapi bukan dalam wujud asli iblis, tetapi iblis itu datang fi surati syaikhin. Nah, fi surati syaikhin. Jadi dalam bentuk atau dalam wujud seorang syekh. Berarti orang sepuh baik secara usia maupun keilmuan. Kalau dikatakan iblis itu keilmuannya luar biasa, wajar, sebab iblis dulu iblis pernah menjadi pimpinan para malaikat ketika masih menyandang predikat nama Azazil sebagai pimpinan para malaikat. Nah, tetapi ketika sudah melakukan kesalahan yang fatal, yakni sombong atau memakai sifat yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kemudian sudah secara otomatis iblis ini kemudian menjadi laknatullah. Nah, kembali lagi, iblis ketika datang kepada Barseso yang merupakan ahli ibadah, pinternya luar biasa. Nah, otomatis bisa dibayangkan datangnya godaan atau iblis ketika menggoda orang yang di situ kapasitas keilmuannya tinggi, termasuk juga ibadahnya luar biasa. Lalu ketika hidup itu rela untuk berkhulwat atau menyepikan dirinya dari keramaian atau khalayak, ya, demi untuk menekuni ibadahnya. Nah, ini bisa dibayangkan, berarti prosesnya iblis masuk ini luar biasa sekali. Bukan hanya sekedar iblis moro terus langsung mengatakan suatu hal terus tiba-tiba Barseso atau tidak semudah itu. Nah, makanya di sini diringkas fi surati syaikhin. Nah, berarti syekh itu ya umurnya sepuh, termasuk juga dari sisi keilmuannya ini juga luar biasa. Nah, keluar biasanya otomatis ketika diterima oleh nalar seseorang atau secara logika, ini mesti segala sesuatu yang disampaikan ini logis. Nah, ketika sudah begitu, kemudian wakhoda'ahu. Nah, kemudian iblis sudah menjadi wataknya senengan yang ngakali. Nah, kemudian Barseso ini dihapusi atau dikibuli atau ditipu dalam tanda kutip oleh iblis. Nah, kaitannya tentang apa? Kaitannya tentang seorang gadis putri raja tadi. Nah, Barseso dibilangi, Barseso, ya kan? Ya otomatis wong nek diapa-apakno, bagaimanapun juga pinternya kamu, bagaimanapun juga ibadah kamu, kalau kamu ini ya belum merasakan atau kalau kamu ini tidak kemudian mempunyai gandengan, sudah secara otomatis kamu ini belum lengkap ketika di situ itu merasakan
kenikmatan hidup. Nah akhirnya Barseso, ringkas cerita, Barseso kemudian sampai kebujuk dengan ini, terbujuk oleh bujukannya iblis yang menjelma menjadi seorang syekh. Nah, ini akhirnya Barseso sampai kemudian mempergauli seorang gadis muridnya itu tadi. Nah, ketika sudah dipergauli, kemudian sampai dengan suatu ketika ini kan kemudian hamil. Nah si murid ini hamil. Nah ketika Barseso mempergauli jelas tidak mungkin dinikah. Jadi tanpa dinikah, muridnya itu kemudian dipergauli. Lalu kemudian setelah itu ketika sudah hamil, nah ini iblis datang dengan sesi yang kedua. Kalau tadi level pertama sudah berhasil, level yang kedua iblis datang lagi. Nah, iblis datang lagi, kemudian dibilangi, Barseso, kamu ini kan orang yang ahli ibadah, kamu itu terkenal zuhud, kamu itu seorang zahid, orang yang di situ tidak kemantil karo donyo. Nah dari situ kemudian Barseso dibilangi, kalau ini misalkan tidak kamu tidak kamu sikapi kejadian ini, maka sudah secara otomatis kamu akan justru dipermalukan atau kamu akan justru menjadi rendah di pandangan orang-orang yang sudah menganggapmu sebagai orang soleh. Kalau kamu masih tetap dianggap sebagai orang soleh, maka kamu bisa menebar kemanfaatan di mana-mana. Nah ini iblis pintunya begitu. Akhirnya oleh Barseso dipikir-pikir, oh iya, kalau aku misalnya tidak dianggap sebagai orang soleh, dari mana orang ini nanti akan mau menerima nasihatku? Dari mana orang ini akan mau ngaji denganku? Dari mana orang akan percaya omonganku? Nah akhirnya dari situ, akhirnya dituruti. Nah terus mesti bagaimana? Nah karena dia itu hamil, daripada ketahuan kamu itu menghamili muridmu sendiri, maka bunuhlah dia. Karena sampai dengan saat ini kamu itu masih dipandang sebagai seorang abid yang zahid. Nah, jadi seorang ahli ibadah yang juga di situ bersifat zuhud, tidak kemantil atau tidak tidak menggantungkan diri atau tidak tergantung dengan harta benda. Nah, termasuk pada persoalan ini, ketika sudah kamu bunuh, nanti kamu datanglah ke orang tuanya, bilang pada orang tuanya kalau anaknya ini meninggal dan kamu minta izinlah untuk menguburkannya. Kamu mesti nanti akan diizinkan, karena ini ketika datang di tahap kedua, level kedua ini kemudian iblis itu menjelma menjadi seorang syekh juga. Yang ngomong ketika syekh, maka Barseso katut di situ. Oh iya, nah akhirnya betul. Anaknya dibunuh. Lalu Barseso di situ menghadap kepada raja negaranya. Kemudian tanya, ini gimana? Putrinya jenengan ini meninggal. Putrinya jenengan meninggal, terus apakah boleh kalau ini kemudian saya semayamkan? Tidak apa-apa. Saya ikhlas, tidak apa-apa. Sudah kamu ini kan aja. Sudah. Saya percaya kalau kamu yang merawat, kalau kamu yang menguburkan, kamu juga gurunya. Nah akhirnya sudah berhasil tahap kedua. Jadi yang pertama Barseso ini dibujuk rayu agar di situ mau mempergauli muridnya. Nah, akhirnya berhasil iblis. Kemudian level yang kedua Barseso kemudian saat muridnya ini hamil, otomatis didatangi, hamil di luar nikah. Kamu akan kedatangan fitnah yang luar biasa. Nah, kalau sudah begitu kamu nanti tidak akan ada gunanya, tidak punya sesuatu yang bisa ditebar manfaat dan lain-lain. Nah ini akhirnya menjadikan Barseso katut. Hanya karena katut, ngikuti nafsunya lagi. Dibunuh, setelah dibunuh menghadap kepada raja, kemudian raja mengiyakan agar Barseso menguburkannya secara layak. Nah kemudian dilakukan. Setelah dilakukan, pinternya iblis, ya ini tidak cuma sampai di situ. Mungkin saya revisi, bahasa yang lebih tepatnya liciknya iblis. Jadi licik dan piciknya iblis itu kemudian tidak hanya berhenti di situ.
Setelah itu ganti. Satu ketika iblis itu datang ke tempatnya raja, tapi tidak di situ bisurati syaikin, tidak bisurati syaikin, tidak di situ itu dalam bentuk atau dalam wujud seorang syekh, itu tidak. Tetapi di situ dalam dalam wujud seorang alim. Jadi iblis datang kepada si raja. Nah, kepada raja ini tadi iblis itu datangnya dalam wujud orang alim. Kemudian berkata kepada raja, "Hei raja, anakmu itu saya tahu kamu pondok saya tahu kamu kirimkan ke Barseso. Kemudian dia itu belajar kepada Barseso. Tetapi saya pun juga tahu kalau anakmu itu sudah mati. Nah, anakmu mati, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Barseso kepadamu ini tidak benar. Loh, kamu gak bisa bilang begitu." "Iya, coba aja jenengan buktikan. Jenengan langsung ke tempatnya Barseso. Kemudian gali tempat di mana anak perempuanmu itu dikubur. Lalu setelah itu kamu angkat. Setelah kamu angkat, bedelen wetenge atau bedahlah perutnya. Di dalam perutnya itu ada bayi hasil hubungan gelap, atau karena anakmu dizinai oleh Barseso. Lah, untuk menutupi aibnya itu maka dia memberikan kabar yang tidak semestinya kepadamu." Ini kalimat iblis luar biasa. Nah, karena yang dihadapi itu raja, iblis yang di situ menyamar atau menjadi sosok alim, ya, menghadap kepada raja dalam sosok ini orang alim. Nah, di situ kemudian bilang, "Kalau sampai omonganku ini tidak terbukti, maka aku siap engkau penggal di tempat dan aku siap untuk menerima resiko yang harus aku terima, atau saya siap dengan konsekuensinya." Ya udah, kalau gitu, kamu di sini. Nanti ketika ketika tak buktikan ternyata tidak terbukti, maka kamu harus siap dengan resikonya. Saya siap. Nah, ini jawab iblis. Akhirnya betul didatangi ke tempatnya Barseso, ya, di Somadi, ya, di langgarnya Barseso didatangi, kemudian tanya, "Nanti anakku ini dikubur." Nah, akhirnya ditunjukin. Setelah ditunjukin, diduga. Ketika ini kemudian digali, diangkat jenazahnya, lalu dibedah perutnya. Waktu diangkat kelihatan perutnya memang membuncit. Lalu dibedah isi di perutnya, ini memang ada bayi yang ikut terbunuh dan dipendam di situ. Setelah tahu itu, akhirnya langsung Barseso ditangkap, kemudian dicancang pada onta, lalu digeret, diseret sampai dengan ke kalau dulu mungkin itu mungkin alun-alun. Jadi tempat yang di situ berkumpulnya orang-orang dan dilihat oleh banyak orang. Nah, Barseso akhirnya di situ, ya, disalib atau dipentang. Kemudian setelah itu, dalam kondisi dan keadaan seperti itu, iblis datang. Jadi Barseso disalib, dipentang oleh raja. Karena apa? Karena ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa inilah orang yang dianggap oleh masyarakat itu mulia. Sebenarnya orang ini adalah orang yang nista. Kemudian disalib. Setelah disalib atau dipentang, nah di situ kemudian iblis datang lagi dalam wujud yang berbeda lagi. Iblis datang ke Barseso, kemudian dikatakan, Barseso, engkau mempergauli atau engkau itu menzinai anak gadis yang menjadi muridmu. Anak gadis tersebut engkau zinai ini atas dasar perintahku. Nah, kemudian lagi, tetapi engkau membunuh ini adalah karena ulahmu sendiri. Kamu dihukum itu karena kamu membunuh.
bukan karena perintahku. Oh, pinter iblis. Licik, maaf. Bukan pinter ya, tapi licik. Jadi liciknya iblis sampai begitu. Nah, engkau membunuh itu ya karena kamu sendiri. Kalau kamu zina, iya saya suruh. Kamu mengikuti perintahku, kamu manut. Nah, tetapi kemudian ketika kamu itu membunuh kan karena kamu sendiri, dan kamu sekarang itu disalib karena apa? Karena kamu sudah membunuh anaknya raja, dan ini menjadi contoh bagi seluruh masyarakat. Nah, kalau sudah begitu, nah sekarang maka kamu percayalah padaku. Nah, kamu imanlah kepadaku, maka aku akan menyelamatkanmu. Nah, kamu imanlah kepadaku, maka aku akan menyelamatkanmu dari kemurkaan raja. Nah, akhirnya betul, Barsisa mengiyakan. Ketika Barsisa mengiyakan, begitu langsung, ya saya iman kepadamu. Berarti ini sosoknya sudah bukan lagi syekh, sudah bukan lagi orang alim, tapi sosok yang di situ Barsisa tidak pernah melihat sebelumnya. Ini sosok yang luar biasa. Nah, jadi makanya hati-hati kalau kita itu kadang-kadang lihat sesuatu yang kita belum pernah tahu, ya tidak usah terlalu muluk-muluk ketika menyampaikan atau bahkan menerima sesuatu tersebut. Nah, jadi jangan sampai kita itu nanti menerima segala sesuatu yang di situ penerimaan kita berlebihan. Makanya kalau almarhumnya itu Rehan Ajuri, bapaknya Yai Rudat Kudus itu, beliau dulu ketika saya ngikut ngaji Irsyadul Ibad di Langgar Dalem ini Kudus, itu dulu beliau nyampaikan begini, ojo gampang gumunan, mundak kepencut. Nah, jadi kalau orang itu sudah terlanjur heran akan suatu hal, maka orang tersebut mesti akan kepencut. Kepencut itu apa? Ya secara otomatis perilakunya, sikapnya, keputusannya, akalnya pun ini dasarnya tidak bergantung kepada al-adillatus syar'iyyah. Kalau sudah begitu, sudah secara otomatis keputusannya mesti keputusan yang batil. Nah, bahayanya ketika kita itu heran yang berlebihan terhadap segala sesuatu, termasuk Barsisa di saat dia disalib sudah kesakitan dan lain sebagainya, ingin menyesal di situ. Nah, ada sosok yang datang kepada Barsisa dengan bentuk yang di situ dia belum pernah sama sekali melihatnya. Nah, ini berbeda dengan cerita orang soleh. Seperti misalkan orang soleh dulu, cerita Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di situ khalwat bermujahadah, di situ ditadangi oleh iblis dalam bentuk yang di situ tidak bisa dijelaskan sekalipun. Nah, tidak bisa dijelaskan, atau sebelumnya itu beliau tidak pernah lihat. Nah, di situ ya mencorong, ya padang dan lain sebagainya. Nah, kemudian memerintahkan, ya Abdul Qadir abahtu lakal muharramat. Jawabnya Syekh Abdul Qadir, wa ina ihsya ya lain minggato gue wong se apa iku nek cara bahasane awake dhewe ngene, laknat menyingkirlah. Ihsya ya lain. Ini kalau Syekh Abdul Qadir, karena memang beliau segala sesuatunya ini selalu yang namanya Al-Quran, hadis ini sama sekali tidak pernah ditinggalkan, apalagi sampai diingkari oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, ini sangat berbeda dengan Barsisa. Sekalipun Barsisa itu ngibadahi kenceng, tapi di situ tidak dijelaskan ngibadahi apakah karena sesuatu atau memang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau dilihat dari bujuk rayu iblis, tahap pertama, tahap kedua sampai tahap ketiga ketika dia disalib, nah di situ kemudian dikatakan nah ini zanaita bi amri wa qatalta nafsan bi amri. Nah, fa amin bi. Nah,
maka berimanlah kepadaku. Wa ana unjika, dan aku akan menyelamatkanmu min adzabil mulki. Nah, di situ aku akan min adzabil maliki. Kamu tidak akan dihukum, aku akan menyelamatkanmu dari kemurkaan si raja tersebut. Nah, terus kemudian diiyakan. Sosok tersebut diiyakan, padahal itu iblis. Maka inilah yang menjadikan su'ul khotimahnya Barseso. Ketika sudah begitu, ya, kemudian fa'ad rokat mongko mengenani hu ing Barseso opo asyaqawatu, ciloko. Nah, Barseso akhirnya celaka dia. Kenapa? Karena dia sudah terlanjur mengamini cangkeme iblis. Jadi mulai dari awal Indonesia, habis itu tambah di situ bunuh, setelah bunuh diadu-adu. Diadu-adu sama siapa? Diadu-adu sama raja. Rajanya dibisiki, dihasut, langsung datang, iya, memang membongkar kebenaran, tapi kebenaran ini akhirnya menjadikan di situ sang raja juga akhirnya menimpakan hukuman kepada si Barseso sebagai bentuk pembalasan. Nah, ini podo-podo sing siji kena amarah, yang satu juga kena aluama dan lain sebagainya. Wes setelah Barseso ini mengamini omongan iblis, niakan omongan iblis, ya, fa'amana bihi fatanaha anhu. Nah, terus iblis bersegera lari dari Barseso. Nah, kemudian Barseso tanya, lima la tunjini, kenapa kamu kok tidak menolongku? Katanya kamu menolongku. Nah, iblis bilang, qala lahu, cangkeme iblis muni, ini akhafullah rabbal alamin, aku wedi karo Gusti Allah pangerane wong alam kabeh, wa tarakahu wa madho. Nah, kemudian Barseso ditinggalkan sendirian di salib di tengah lapangan, di kerumunan banyak orang, dan menjadi tontonan seluruh masyarakat satu negara itu. Fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, jadi su'ul khotimahnya Barseso, ya, ini karena naudzubillah min dzalik, karena si Barseso itu pada akhirnya hanya bilang ya aku iman, tapi pernyataan itu disampaikan saat secara transaksional ditanya oleh iblis, kamu ini kalau sudah disalib begini, kamu sudah dihukum sampai begini, kamu merasakan haus, kamu merasakan lapar, campur rasa perih, sakit, pedih, dan lain sebagainya. Nah, kamu kalau pengen selamat, maka imanlah kepadaku, aku akan menyelamatkanmu min adzabil mulki atau min adzabil maliki. Nah, dari situ kemudian Barseso akhirnya bilang iya. Nah, ketika sudah bilang iya, ya, jadi saya ulangi. Jadi unjika min adzabil mulki, ya. Yang pertama tadi dikatakan, Barseso, kamu sudah menzinai, ya, itu karena perintahku. Kamu membunuh dengan keputusanmu sendiri, kamu membunuh, itu pun dasarnya juga perintahku, ya kan? Terus kemudian sekarang kamu dihukum seperti ini oleh raja negara ini. Nah, kalau kamu ingin selamat dari siksa adzabil mulki, amin adzabil mulki, dari siksane Gusti Allah, kuwe nek kono manut aku, iman marang aku. Nah, maka aku akan menyelamatkanmu dari siksane Gusti Allah. Ini bukan taubat. Ya, tapi ini transaksi di akhir masa di mana nyawa Barseso ini mau lepas dari raganya, atau Barseso ini mau mati. Nah, ketika sudah begitu dia bilang ya aku iman. Nah, kalau sudah begitu iblis bersegera untuk lari jauh dari Barseso. Nah, kalau dalam bahasa sederhananya, aku untuk bono, aku untuk rewang, aku untuk konco. Nah, yang suatu saat akan menjadi pengikutku di neraka. Nah, ketika sudah begitu Barseso kaget terus takon, lah kok kowe ora nulungi aku? Ya sebab aku wedi karo Gusti Allah. Fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi Allah Ta'ala itu
iblis itu kepada Allah Subhanahu wa taala sebenarnya takut dan tahu kalau Allah taala itu memang Tuhan yang Maha Kuasa. Akan tetapi kesalahan besarnya iblis ini bukan tidak mengakui kekuatan dan kekuasaan Allah, itu bukan karena musyrik, itu bukan, tetapi iblis itu karena sombongnya dia tidak mau tidak mau manut terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan dalam Al-Qur'an wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika para malaikat disuruh untuk untuk sujud kepada Adam, itu semua fasajadu, semua itu sujud illa iblis, kecuali iblis. Nah, kata iblis, wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Gusti wong jenengan niku gawe kula teko teko geni. Nah, terus jenengan gawe Adam iku teko endut atau dari tanah. Lah kok saya disuruh untuk untuk hormat, atau saya disuruh untuk sujud kepada tanah yang terbuat dari tanah? Saya tidak mau. Nah, terus akhirnya ya sudah. Makanya sifat sifat takabur itu adalah sifat yang lazim bagi Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah tidak boleh memiliki atau tidak tidak ada yang berhak untuk menyandang sifat takabur. Makanya dalam dalam ta'limul muta'allim ada nadaman begini. Wal kibriya'u li rabbina sifatun bihi mahsusatun yatajannaban hawattaqi. Jadi sifat gumedhe, sifat takabur itu adalah sifat yang lazim li rabbina sifatun bihi. Nah, itu sifatnya Gusti Allah taala yang mahsusah yatajannaban hawattaqi, dan kita ya harus di situ itu manut ketika diperintah Gusti Allah taala, ya kita manut, ketika dilarang ya tetap kita harus menjauhi larangannya. Berarti intinya imtisalu awamirihi wajtina gunawahihi, ini dalam akmal atau dalam perbuatan adalah manut kepada Gusti Allah. Nek dilarang ya gak nglakoni, atau meninggalkan nek diperintah yang nglakoni. Nah, ini bisa barangkali bisa menjadi bahan muhasabah khususnya bagi barangkali teman-teman atau sahabat-sahabat yang mengajar, khususnya ketika dengan anak murid, maka hati-hati dari kisah ini bisa kita ambil ibrah kalau kita harus senantiasa hati-hati. Terlebih sekarang itu pergaulan anak, kemudian media yang bisa dipakai anak untuk berkomunikasi itu tidak hanya media tulis saja, bahkan media elektronik, digital dan lain sebagainya itu sudah banyak sekali media yang bisa dipergunakan. Sehingga ini mau tidak mau kita harus semakin hati-hati dan semakin waspada. Jangan sampai kita itu ketika dengan anak rumangsane nak kono wis tidak apa-apa, wong saya ini guru, dia murid, jadi ya sudahlah. Kalau misalnya dia mau kemana tak antarkan kan tidak apa-apa, wong itu juga anak didik saya. Jangan semudah itu. Artinya tetap kita itu harus berhati-hati, karena perintahnya makanya Allah Ta'ala itu larangannya itu wala taqrabuz zina. Nah, mendekat aja tidak boleh. Mendekat aja ndak boleh, nyoba-nyoba, ya coba-coba aja jangan, apalagi kok sampai berani nabrak keputusan atau aturan yang sudah berlaku di dalam syariat Islam. Maka ini saya himbau hati-hati bagi yang barangkali di situ memiliki peserta didik yang banyak, santri yang banyak, ya tidak apa-apa, alhamdulillah. Hanya tetap semakin banyaknya titipan, ya, atau semakin banyaknya amanah, maka di situ otomatis atau kita tidak perlu kaget ketika nantinya akan semakin banyak tantangan di kemudian harinya. Sebab seorang mahasiswa sekali lagi yang di situ tiap harinya dihabiskan waktunya untuk beribadah, bahkan tidak mau kumpul dengan khalayak ramai dalam rangka apa? Dalam rangka untuk melatih diri dan juga untuk
tetap ngibadahnya. Nah, tapi dalam tanda kutip, bukan karena ada yang merintah. Jadi bukan karena diperintah oleh seorang guru, diperintah oleh seorang seorang mursyid, bukan. Tapi karep PDW, termasuk bukan hanya teman-teman pengajar juga, bukan hanya itu. Tapi termasuk santri pun juga nek lapo-lapo ojo gemuya-gemuyu, ojo kesusu. Ketika ngelakoni apa-apa, ingat kalau dasar amal itu kamu nisbatkan pada atau kamu dasarkan pada keinginanmu, sekali lagi, kalau setiap perbuatan dasarnya adalah keinginan, maka sudah pasti itu ada keterlibatan nafsu di dalamnya. Nah, apakah itu salah? Tidak mesti. Yang penting itu bukan karena dasarnya nafsu mesti salah, enggak, ya. Tapi angkorone nafsu. Nah, ini nafsu yang di situ tidak terarah atau tidak terbimbing atau tidak bahasanya orang dicancang, wes otomatis di situ nanti nafsu akan sulit untuk dikendalikan. Makanya kemudian dikatakan ketika orang itu hendak melakukan segala sesuatu hal, ketika disuruh untuk milih antara sesuatu yang baik dan sesuatu yang enak, maka mana yang dipilih? Otomatis pilihlah yang baik. Nah, indikasinya apa? Sesuatu yang baik pada umumnya indikasinya itu berlawanan atau tidak sesuai dengan sesuatu yang enak. Contoh, jagongan karo ngaji, enak mana? Enak jagongan. Karena jagongan itu ambek medingkrang iso, ambek yang rokok mungkin bisa sambil rokokan yang nyantai, bisa sambil ngopi, bisa sambil makan, bisa sambil bebas kan. Nah, itu pun bisa terlentang, bisa duduk, bisa malang kerik dan lain-lain bisa. Tapi kalau misalkan ngaji enggak, tetap ada adab di situ. Menahan diri. Dari apa? Nah, meskipun kita itu dalam kondisi yang lapar di tengah-tengah ngaji, tidak boleh kita itu moro-moro terus di tengah-tengah. Sampean baca, misalkan, sampean baca Al-Baqarah. Kebetulan baru belum disuruh berhenti oleh kiainya. Nah, sampean ketika ngaji disemakke pada gurunya atau pada ustadznya atau pada yainya, belum disuruh berhenti, sama tiba-tiba ngelak, terus sama ambil aqua, terus sama minum, habis itu sama lanjutkan ngaji. Tidak mungkin boleh, karena memang di situ banyak hal yang dicancang dari sisi kesenangan. Tapi manusia tetap di situ, semuanya mesti ada kalau nafsunya ini hilang, otomatis ini malah tidak ada bedanya antara manusia dan malaikat. Nah, berarti nafsunya tetap ada, tapi iman dan takwanya harus di depan nafsu. Jangan sampai nafsu yang di depan, sebaliknya iman dan takwa di belakang. Jangan sampai seperti itu. Nah, untuk bilang balik, mudah-mudahan kita semua senantiasa direksa dening Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hal kegiatan kita, selalu mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian cerita tentang Barseso ketika berkaitan dengan hawa nafsu dalam rangka mengajar muridnya sendiri yang kemudian oleh iblis dilarikan kepada hal yang batil dan dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan semua ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.